Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Jadi di sini Ibu akan memperkenalkan kalian belajar tentang bab 4, berkenalan dengan bumi kita, materi IPA dan IPS. Kelas 5. Nah, untuk lebih jelasnya simak video Ibu berikut. Seperti apa sih bentuk bumi kita? Nah, benar sekali. Bumi berbentuk bulat seperti bola. Akan tetapi di kutub bagian atas mengumpat dan kutub bagian kanan atau kiri mengembang. Selanjutnya terdapat komponen-komponen bumi yaitu atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Atmosfer. Di dalam atmosfer terdapat komponen 78 gas nitrogen dan 21 gas oksigen. Sisanya terdapat gas karbon dioksida, ozon, dan lain sebagainya. Atmosfer dibagi menjadi 5 lapisan. Yang paling bawah adalah lapisan troposfer. Troposfer terdapat terjadinya petir dan angka stratosfer. Stratosfer biasanya pesawat terbang di dalam stratosfer. Terdapat lapisan ozon yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Yang ketiga terdapat lapisan mesosfer dan yang keempat ada lapisan termosfer. Di dalam termosfer biasanya adalah tempat terjadinya gelombang aurora. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah eksosfer. Nah, di dalam eksosfer inilah satelit luar angkasa mengorbit. Komponen kedua adalah litosfer. Litosfer adalah lapisan batuan di bumi. Litosfer dibagi menjadi kerak bumi, mantel atau selubung bumi, dan inti bumi. Kerak bumi adalah lapisan paling luar, tempat di mana kita tinggal. Di bawah kerak bumi adalah mantel bumi yang merupakan lapisan paling tebal. Selanjutnya lapisan yang paling dalam adalah inti bumi yang sangat panas. Inti luar bentuknya cair, sedangkan inti dalam bentuknya padat. Bagian inti dalam inilah yang menyebabkan rotasi bumi dan sifat magnet bumi. Gabungan kerak bumi dan lapisan atas mantel bumi disebut litosfer. Litosfer tersusun dari lempeng-lempeng tektonik. Lempeng yang menjadi dasar daratan disebut lempeng benua, sedangkan lempeng yang berada di dasar lautan disebut lempeng samudra. Lempeng yang bentuknya padat ini seolah-olah mengapung dan bergerak di atas astenosfer yang bentuknya cair. Apa yang menyebabkan lempeng bisa bergerak? Pergerakan lempeng disebabkan oleh perpindahan panas dari inti bumi ke bagian mantel bumi. Perpindahan panas ini disertai dengan perpindahan material di dalam mantel bumi, sehingga prosesnya disebut dengan konveksi. Inti bumi yang sangat panas dapat memanaskan material di bagian mantel bumi. Karena panas, material tersebut menjadi lebih ringan dan akhirnya naik ke permukaan mantel di dekat lempeng. Di permukaan, material kembali menjadi dingin, sehingga kembali turun ke dasar mantel. Perputaran material ini terjadi terus-menerus, sehingga lempeng yang mengapung di atasnya juga ikut bergerak. Komponen yang ketiga adalah hidrosfer, yaitu lapisan air yang ada di bumi. Contohnya samudra, lautan, sungai, danau, air tanah, dan uap air di udara. Jumlah air di bumi selalu tetap loh, karena adanya siklus air atau siklus hidrologi. Bagaimana siklus air terjadi? Awalnya air menguap menjadi uap air karena panas matahari. Uap air itu akan naik ke atmosfer. Karena semakin tinggi, suhu atmosfer semakin rendah. Uap air tadi akan berubah lagi menjadi cair atau mengembun. Titik-titik air akan berkumpul membentuk awan, dan kemudian turun hujan. Air hujan akan kembali berkumpul di lautan. Setelah itu, siklus air kembali berulang. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah tahu kan? Ternyata komponen bumi itu memang sangat banyak dan bermacam-macam serta beragam. Untuk itu, sayangilah bumi kita dan jaga bumi kita.